Ramalan Jangka Jayabaya tentang Ratu Adil. Manusia memang gemar mengaitkan peristiwa-peristiwa dahsyat dengan menggunakan referensi dari ramalan, mimpi, dan fenomena. Prabu Jayabaya adalah seorang raja sekaligus pujangga legendaris, menulis ramalan pada masa lampau yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang, yakni ramalan Jangka Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya, Raja Kediri itu salah satunya menyebutkan beberapa ciri, sifat, dan karakter Sadra Piningit, sang Ratu Adil yang bakal memimpin negara. Di kalangan masyarakat luas, banyak yang menyamakan makna antara Sadra Piningit dan Ratu Adil. Fakta itu tidak sepenuhnya salah, karena makna keduanya memang saling berkaitan. Secara harfiah, Sadra Piningit diartikan kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Secara substansial, kesatria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, sedangkan Piningit masih dipingit atau dirahasiakan. Dalam hal ini, dimaksudkan oleh zaman. Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsir istilah tersebut. Demikian halnya Ratu Adil. Secara harfiah dapat diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Akan tetapi, seorang pemimpin yang dipandang sebagai Sadra Piningit belum tentu dapat menjadi Ratu Adil. Hal itu dikarenakan untuk menjadi Ratu Adil tentu harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Kebijakannya semata-mata hanya untuk melindungi, bukan sebaliknya memeras rakyat. Gabungan dari kedua istilah itu, kemudian muncul istilah Sadra Piningit Sinisian Wahyu, Ratu Adil, yang juga mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Merujuk pada dokumen lain, misalnya dalam kitab Musaror, hasil Guban Sunan Kiri Prapen yang juga bersumber dari Jangka Jayabaya. Kitab Musaror adalah konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur sebagai penggambaran sosok Ratu Adil. Demikian halnya dalam penggambaran keadilan. Sadra Piningit, Sadra penolong tersembunyi, ditandai munculnya Ratu Adil. Masih menurut ramalan Jayabaya, simbol kemunculannya ditandai beberapa tahap. Dari suatu peristiwa diantaranya Senapati, Bajanegara, dan Nata Negara. Pertama, pada simbol Senapati, terdapat kejadian berupa bencana alam yang menewaskan banyak orang. Kedua, simbol Bajanegara menggambarkan bahwa Satrio, sang Ratu Adil, dapat mengatasi masalah itu. Ketiga, pada simbol Notonegoro, menjalin relasi dengan para leluhur, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup negara. Sadra Piningit, sang Ratu Adil, dapat memperbaiki peradaban yang kacau. Salah satunya dilakukan dengan mengganti tatanan negara dengan tatanan negara baru, disebabkan karena yang lama cenderung menguntungkan pihak penguasa dan justru merugikan rakyat. Pemimpin tersebut menggunakan 4 elemen dari alam sebagai senjata. Yang pertama, air untuk menenggelamkan lawan-lawannya. Kedua, api untuk menghanguskan keangkaran murkaan. Ketiga, tanah untuk mengubur para musuh. Keempat, langit sebagai perisai atau pelindung. Jayabaya sendiri berkuasa antara tahun 1135 sampai 1159. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Ramalan Jayabaya merupakan sebuah tulisan-tulisan kuno yang dibuat oleh Prabu Jayabaya, seorang raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135
sampai 1159. Salah satu ramalan Jebaya yang paling populer adalah yang berkaitan dengan kemunculan Ratu Adil. Terdapat beberapa versi terkait penafsiran ramalan ini, yaitu dari Kitab Musaror dan Sabtu Palon. Dilansir dari jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, terdapat dua versi ramalan Jebaya tentang Ratu Adil, yang diantaranya sebagai berikut. Versi Kitab Musaror, Ratu Adil, Sang Juru Selamat, dengan Heru Cakra dalam ramalan Jebaya adalah kunci utama yang sangat berpengaruh bagi rakyat. Kedatangan Ratu Adil memiliki kesamaan dengan munculnya Imam Mahdi atau Mesias. Risalah Jebaya menunjukkan kehadiran Ratu Adil dengan lambang tunjung putih semune pundak Sinumpet, seorang berarti suci yang masih disembunyikan identitasnya oleh kekepan Tuhan. Setelah selesai masa pemerintahnya, muncul zaman Kalapendu. Zaman Kalapendu merupakan zaman di mana banyak yang mengejar kepentingan pribadi dan banyak dikuasai angkara murka. Keadaan ini akan hilang dengan bergantinya zaman menjadi zaman Kalasubu, yang merupakan zaman kegembiraan rakyat. Zaman Kalasubu dikenal dengan munculnya Ratu Amisan, yang juga disebut Sultan Heru Cakra. Dalam sejarah zaman Kalasubu, dikenal tokoh Pangeran Diponegoro sebagai Ratu Adil melawan penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro dalam sejarah mempergunakan gelar Sultan Abdul Hamid, Heru Cakra, Kabirul Mukminin, Sayyidina, Panata Agama Jawa, Khalifah Rasulullah, yang berarti Sultan Abdul Hamid Heru Cakra adalah Ratu Adil. Kabirul Mukminin adalah orang pertama dari orang-orang yang yakin. Sayyidina adalah pemuka agama. Panata Agama Jawa adalah pemimpin agama di tanah Jawa. Khalifat Rasulullah atau Khalifah Rasulullah. Peristiwa gerakan Ratu Adil dalam zaman Kalasubu terjadi di Klaten dengan peristiwa Mangku Wijaya pada tanggal 8 Juli 1865. Gerakan ini mengalami kegagalan sebelum melancarkan aksinya. Gerakan yang dilakukan oleh Mangku Wijoyo diilhami dari tulisan-tulisan yang berisi ramalan Jebaya. Pengikut gerakan Mangku Wijoyo percaya bahwa orang asing akan dibinasakan, serta Surakarta dan Yogyakarta dihancurkan. Dari ketiga gerakan Ratu Adil tidak muncul pada zaman Kalasubu yang berlangsung pada tahun 1800 sampai 1900. Kemunculan Ratu Adil masih diharapkan pada zaman berikutnya, seperti zaman Kala Sumbogo dan zaman Kala Suroso. Versi Sabtu Palon, Sunan Kalijaga. Dalam Pupuh Kinanti, Serat Lambang Praja karya Mangun Wijoyo menyatakan kehadiran Ratu Adil adalah 500 tahun semenjak Kerajaan Demak. Ratu Adil kaping telu dereng kalambahan mangkin tasih kirang gangsal zaman tetep pira angin daki saking pangandika noto, nanging zaman wuri-wuri ilang kailokanipun karana sagunging jangmi amung mujeng kalahiran tan wonten nedya martapi ngegunakan suko-suko nginekaken sanggorogi, yang artinya kurang lebih masa datangnya Ratu Adil itu masih kurang 5 zaman sejak dinasti Demak. Hanya pada zaman itu daya tarik Ratu Adil tertutup oleh aspek lahiran tanpa ingat akan lautan, daya tenaga dalam tenaga. Orang lebih memilih bersenang-senang dahulu sambil mencari kesalahan pihak lain.